penyerangan yang masih menjadi titik lemah Garuda. Sektor penyerangan skuad Garuda langsung dikritik usai tampil kurang tajam. Kontra Arab Saudi dan Australia, barisan striker timnas Indonesia cuma sanggup menyumbang 1 gol. Saat melawan skuad elang hijau, lini serang timnas Indonesia terlalu banyak membuang peluang. Rafael Struijk disorot tajam karena tampil buruk dan mulai kehabisan stamina di menit ke-70. Pemain Edio Den Haag ini juga gagal memberikan operan matang kepada Ragnar di menit ke-98. Padahal pemain VCV Dender tersebut sudah berdiri bebas di samping Struijk. Saat melawan Australia, lini serang skuad Garuda juga kesulitan membuat peluang emas. Struijk sempat punya peluang emas di awal pertandingan namun masih sanggup ditepis oleh Matthew Ryan. Marcelino Ferdinand juga sampai dikecam oleh Sintayong akibat tampil kurang memuaskan. Bahkan pemain Oxford United ini 7 kali kehilangan penguasaan bola selama 90 menit bermain. Namun penurunan lini serang skuad Garuda disebut karena faktor rumput lapangan. Justinus Laksana selaku pandit lokal sempat kecewa dengan rumput Gelora Bung Karno. Indonesia akan lebih bagus main tandang karena kualitas rumput lapangan yang lebih bagus. Di kandang tekanan lebih besar dan rumput kualitasnya sangat buruk, kritik Coach Justin. Berbeda jauh dengan lini serang, barisan pertahanan skuad Garuda justru tampil begitu kokoh. Gempuran negara langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia berhasil ditahan. Jaitsa sebagai jenderal pertahanan benar-benar membuat kedua negara ini frustasi. Saat melawan Australia, Bang Jay sukses memenangkan 4 duel hingga mendapat rating 7,6. Skuad Garuda tercatat belum pernah kalah saat Itsas bermain di lini belakang. Martin Paes juga menjadi bintang pertahanan usai menepis 8 peluang saat melawan Arab Saudi dan Australia. Media asing seperti ESPN sempat memuji tinggi kualitas pertahanan anak asuh Sintayong. Indonesia sekali lagi menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan negara-negara besar Asia, padahal mereka memiliki perbedaan peringkat yang sangat jauh, tulis ESPN. Selain itu, Sintayong juga ikut memuji performa luar biasa dari lini pertahanan Indonesia. Para pemain menampilkan performa yang bagus, saya merasa puas. Meski kami selalu diserang, tetapi jika melihat mental saja mungkin Indonesia dan Australia sama. Berharap tuah besar amunisi trio anyar. Lini serang timnas Indonesia diprediksi akan lebih mengerikan jika diperkuat Eliano Reinders. Pemain berdarah Maluku ini bisa menjadi winger kiri mematikan untuk skuad Garuda. Eliano sudah mengemas 3 gol dan 1 assist saat dimainkan sebagai penyerang sayap. Pemain PSC Zwolle ini dibekali visi cemerlang serta akurasi tembakan mengerikan. Gawang PSV Eindhoven pernah dihantam tembakan keras Eliano dari luar kotak penalti. Saat melawan Vitesse Arnhem, sang pemain juga kembali memamerkan tendangan geledeknya. Selain piawai bermain di posisi sayap, Eliano juga bisa menempati sektor bek sayap dan gelandang serang. Saat bermain di lini tengah, pemain 23 tahun ini disebut mirip dengan Tiani Reinders. Eliano punya gocekan yang cukup lincah untuk membongkar pressing ketat lawan. Di musim lalu, pemain kelahiran Tampere ini berhasil mencatat statistik assist 81%. Selain jago menyerang, Eliano juga cukup jago melakukan aksi defensif. Pasalnya, sang pemain banyak dicoba mengawal sektor bek sayap kanan di musim ini bersama PSC Zwolle. Roni Pangemanan selaku pandit lokal menyebut Eliano bakal menjadi aset berharga. Ini menjadi aset nasional kita panjang ke depan. Masih dalam usia 23 tahun ini luar biasa bagi pemain ini, ucap Bung Ropan. Setelah kedatangan Eliano Reinders, skema lini serang skuad Garuda diprediksi akan berubah. Pemain 23 tahun ini bakal dimainkan Kosin bersama Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Ketiga pemain ini diprediksi akan tampil lebih gacor untuk membobol gawang lawan. Eliano bermain di posisi winger kiri, sementara Struijk menjadi striker bayangan dan Ragnar mengisi posisi sayap kanan. Trisula baru ini akan membuat stamina bek lawan cepat habis karena lebih sering berlari. Pasalnya, Eliano, Struijk, dan Ragnar punya kecepatan yang gak bisa diremehkan. Alhasil kombinasi 3 pemain ini akan membuat penyerangan skuad Garuda lebih gacor.
Eliano juga bisa menjadi playmaker untuk memberikan umpan manja pada Ragnar dan Struijk. Selain mengandalkan lini serang, timnas Indonesia juga bisa memanfaatkan skema bola mati. Skuad Garuda akan dipenuhi pemain jangkung seperti Jay Itzes dan Mads Hilgers. Keduanya bakal mengancam pertahanan lawan saat skuad Garuda mendapatkan sepak pojok. Baik Itzes dan Hilgers sama-sama sudah mencetak gol untuk klubnya masing-masing. Skuad Garuda juga nggak boleh melupakan Rizky Ridho yang bisa menjadi pemecah kebuntuan. Buktinya bek Persija Jakarta ini sukses mencetak gol saat timnas Indonesia melawan Filipina. Ambisi besar raih poin penuh. Setelah punya trio lini serang anyar, Sintayong semakin optimis melawan Bahrain dan Cina. Coach Shin sudah memikirkan strategi paling ampuh untuk menjebol pertahanan kedua negara ini. Lini belakang Bahrain dan Cina juga masih rapuh setelah kemasukan banyak gol. Kedua negara ini harus menjadi lumbung gol Jepang yang menjadi raja gol di grup C. Bahrain dibabat habis skuad Samurai Biru dengan gelontoran 5 gol tanpa balas. Sementara Cina harus rela gawangnya dibombardir 7 gol oleh pasukan Hajime Moriyasu. AFC bahkan sudah memprediksi peluang timnas Indonesia melawan dua negara ini. Federasi Sepak Bola Asia ini optimis skuad Garuda bisa menjadi batu sandungan untuk Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan tandang menghadapi Bahrain dan Cina pada bulan Oktober. Kedua negara ini sebaiknya berhati-hati dengan timnas Indonesia meski diuntungkan bermain di kandang sendiri, tulis situs AFC. Justin Hubner juga menuntut rekan-rekannya untuk tampil habis-habisan melawan Bahrain dan Cina. Untuk laga berikutnya kami akan melawan Bahrain dan Cina. Saya pikir kami akan mendapatkan 6 poin di sana, tutur Hubner. Skuad Garuda juga diprediksi akan semakin kuat saat menghadapi Bahrain dan Cina. Pasalnya Mads Hilgers dan Eliano diusahakan sudah bisa debut. PSSI berharap kedua pemain keturunan ini bisa langsung tampil pada Oktober mendatang. Kabar ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua Federasi. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR segera rampung. Menpora sudah tanda tangan, Mensesnek juga sudah tanda tangan, tutur Erick Thohir. Dengan membawa trisula baru di lini serang, akankah timnas Indonesia bisa membantai habis Bahrain dan Cina?